Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam semester 5, Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen dana bank untuk memenuhi tugas UAS tahun ini. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber dana bank. Apa sih yang dinamakan sumber dana bank? Dalam bisnis perdagangan, terdapat sejumlah barang yang akan dibeli, kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Begitu pula dalam perusahaan industri, terdapat kegiatan membeli bahan baku untuk diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi kemudian dijual kembali. Kegiatan jual beli ini terus-menerus dilakukan sesuai dengan target perusahaan dan harus dikelola secara profesional sehingga menghasilkan laba yang maksimal dengan menekan biaya seefisien mungkin. Bagi bank yang merupakan bisnis keuangan, kegiatan membeli barang dan menjual barang juga terjadi. Hanya bedanya dalam bisnis bank, yang dijual dan dibeli adalah jasa keuangan. Untuk pengertian sumber dana bank itu sendiri, yaitu usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari satu, bank itu sendiri. Apa sih yang dinamakan bank itu sendiri? Yaitu perolehan dana dari sumber bank itu sendiri atau modal sendiri. Maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar, kemudian dana ini dapat pula dicari sesuai dengan tujuan bank. Misalnya apabila bank hendak melakukan perluasan usaha atau mengganti berbagai sarana dan prasarana yang lama dengan yang baru. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang sahamnya. Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama, setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru. Dua, cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Tiga, laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dua, untuk dana yang berasal dari masyarakat luas. Yang untuk sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada simpanan giro, ada simpanan tabungan, dan yang terakhir ada simpanan deposito. Sebagai tujuan utama menyimpan uang dalam bentuk rekening giro adalah untuk kemudahan dalam melakukan pembayaran, terutama bagi mereka yang bergelut dalam dunia bisnis dan biayanya. Pemegang rekening giro tidak begitu memerhatikan bunganya, sedangkan bagi yang mereka yang menyimpan uangnya, rekening tabungan disimpan, kemudian untuk mengambil uangnya juga adanya pengharapan bunga yang lebih besar jika dibandingkan dengan rekening giro. Kemudian tujuan menyimpan uang di rekening deposito dengan mengharapkan penghasilan dari bunga yang lebih besar. Hal ini disebabkan bunga deposito yang diberikan kepada deposan paling tinggi dari simpanan lainnya. Untuk yang ketiga, yaitu dana yang bersumber dari lembaga lain. Dalam praktiknya, sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari satu, bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu. 2. Pinjaman antara bank call etonim. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. 3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh di perbankan dari pihak luar negeri. 4. Surat berharga pasar uang SBPU. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan, keuangan maupun non-keuangan. SBPU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Dalam bab ini, pembahasan lebih ditekankan kepada sumber dana dari masyarakat luas. Hal ini disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling memperoleh perhatian. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simpanan giro. Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara memindah bukuan. Dapat ditarik setiap saat. Maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tadi tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang bersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya. Untuk pengertian penarikan adalah pengambilan sejumlah uang dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya. Penarikan secara tunai yaitu dengan menggunakan cek dan penarikan non-tunai. Non-tunai adalah dengan menggunakan biliet giro atau BG. Untuk pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek atau kepada pembawa cek. Syarat-syarat penarikan cek yang diterapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut. 1. Tersedianya dana yang cukup. 2. Ada materai yang cukup. 3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh pemberi cek. 4. Jumlah uang yang tertulis dalam angka dengan huruf haruslah sama. 5. Memperhatikan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut. 6. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang di spesimen atau contoh tanda tangan. 7. Dalam keadaan tidak diblokir pihak berwenang. 8. Resi cek yang diberikan ke nasabah sudah kembali. 9. Endorsement cek benar jika ada. 10. Kondisi cek sempurna tidak cacat sedikitpun. 11. Rekening nasabah belum ditutup dan syarat-syarat lainnya dan lain sebagainya. Untuk pengertian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang simpanan tabungan. Berbeda dengan simpanan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri jika simpanan giro digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi. Simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa, atau ibu rumah tangga. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atas kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat.
Yang jelas sih haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah satu, buku tabungan. Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan. Di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. 2. Slip penarikan merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. 3. Kartu yang terbuat dari plastik, yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun di ATM. Untuk yang keempat, kombinasi. Kombinasi itu yaitu penarikan tabungan yang dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan. Untuk pengertian yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang simpanan deposito. Sumber dana dari masyarakat luas. Yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito, disebut deposar. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur-unsur waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dan kedua jenis simpanan sebelumnya. Untuk pengertiannya sendiri, jatuh tempo artinya masa berakhirnya simpanan deposito, yaitu jika nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan, uang tersebut baru dapat dicairkan setelah waktu tersebut berakhir, yaitu setelah 3 bulan. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Bentuk ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka atau juga disebut dengan DP merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis angka waktu tertentu. 2. Sertifikat deposito. Sama seperti halnya deposito berjangka. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 sampai dengan 12 bulan. Untuk yang ketiga, deposito on call. Deposito on call atau juga disingkat dengan DOC merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya Rp 30 juta, tergantung bank yang bersangkutan dan sementara waktu belum digunakan. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.